Sebelum itu, jangan lupa di like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Unique Das Project. Nah guys, di video kali ini saya akan ngebahas 3 tokoh revolusi dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah guys, seperti yang kita ketahui bersama, untuk menjadi seseorang yang sukses tentunya kita harus memiliki prinsip, kita harus tekun dan mempunyai tujuan hidup yang baik ya teman-teman. Nah, dan di video kali ini kita langsung saja melihat ada 3 tokoh revolusi dan kebiasaannya. Pertama ada Fidel Castro. Yang kedua ada Nelson Mandela. Yang ketiga ada Napoleon Bonaparte. Nah guys, berikut kita simak video-video dari ketiga tokoh revolusi beserta kebiasaannya. Mari kita intip bersama. Fidel Alejandro Castro Ruz, yang kita kenal sebagai Fidel Castro, lahir tanggal 13 Agustus 1926. Ia adalah seorang presiden Kuba sejak tahun 1976 hingga 2008. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri atas penunjukannya pada Februari 1959. Setelah tampil sebagai komandan revolusi yang gagal, Presiden Dewan Negara merangkap jabatan sebagai Dewan Menteri Fulgencio Batista pada tahun 1976. Castro tampil sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Kuba pada tahun 1965 dan mentransformasikan Kuba ke dalam Republik Sosial Satu Partai. Setelah tampil sebagai presiden, ia tampil sebagai komandan militer Kuba. Pada tanggal 31 Juli 2006, Castro menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada adiknya, Raul, untuk beberapa waktu. Pada tahun 1947, ia ikut dalam upaya kudeta diktator Republik Dominika Rafael Trujillo dan lari ke New York, Amerika Serikat karena adanya ancaman akan dihabisin lawan politiknya. Setelah meraih doktor di bidang hukum pada tahun 1950, ia memprotes dan memimpin gerakan bawah tanah anti pemerintah atas pengambilan ahli kekuasaan lewat kudeta oleh Fulgencio Batista pada tahun 1952. Lalu pada tahun 1953, ia memimpin serangan ke barak militer Moncada Santiago de Cuba, namun gagal. Sebanyak 69 orang dari 111 orang yang ambil bagian dalam serbuan itu tewas dan ia dipenjara selama 15 tahun. Setelah mendapat pengampunan dan dibebaskan pada tanggal 15 Mei 1955, ia langsung memimpin upaya penggulingan diktator Batista. Perlawanan ini kemudian dikenal dengan gerakan 26 Juli. Pada 7 Juli 1955, ia lari ke Meksiko dan bertemu dengan pejuang revolusioner Che Guevara bersama 81 orang lainnya. Ia kembali ke Kuba pada 2 Desember 1956 dan melakukan perlawanan gerilya selama 25 bulan di pegunungan Sierra Maestra. Di luar Kuba, Castro mulai menggalang kekuatan untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan negara bekas Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, cita-cita dan impiannya mulai diwujudkan dengan bertemu dengan Hugo Chavez di Venezuela dan Evo Morales dari Bolivia. Kesehatan Castro sempat menurun setelah jatuh ketika berpidato pada tahun 2004. Waktu itu lutut kiri dan lengan kanannya terluka. Setelah pembedahan organ pencernaan pada tahun 2006, ia menyerahkan kekuasaannya kepada saudaranya Raul. Dia kemudian hanya beberapa kali muncul dalam rekaman sebelum menyatakan diri mundur pada tahun 2008. Kebiasaan-kebiasaan Fidel Castro. 1. Menghisap cerutu. Hingga saat ini, Kuba terkenal sebagai salah satu penghasil cerutu terbaik di dunia. Pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro, dalam hari-harinya tidak pernah lepas dari cerutu. Namun sayang, ia terpaksa harus menghentikan kebiasaan merokoknya
pada tahun 1985 karena alasan kesehatan. 2. Memperhatikan pendidikan. Castro yang sudah berusia 80 tahun itu sebetulnya jarang sekali tampil di depan publik. Dalam membuka sekolah itu, Castro berbicara selama 2 jam lamanya. Topik yang ia bicarakan di hadapan guru dan siswa berkaitan dengan perubahan iklim, senjata pemusnah massal, krisis ekonomi, harga bahan bakar yang tinggi, dan banyak masalah lain. Dalam laporan itu disebutkan Castro memiliki gagasan membangun 140 fasilitas sekolah di distrik Havana. 3. Pejuang revolusioner. Hidupnya dilalui dengan menjalankan misi revolusi untuk Kuba. Karena misinya ini, Castro banyak sekali mendapatkan ancaman pembunuhan dan penyerangan. Akhirnya, dia dan teman-temannya melakukan perjuangan dengan bergerilya. 4. Menjalani hukuman penjara. Tahun 1953, ia memimpin serangan ke barak militer Moncada Santiago de Cuba, namun gagal. Sebanyak 69 orang dari 111 orang yang ambil bagian dalam serbuan itu tewas dan ia dipenjara selama 15 tahun. Nelson Mandela lahir di Mpenzo 18 Juli 1918. Ia dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan berkulit hitam pertama. Masa kecilnya dihabiskan di Tembu, kemudian memulai karir di bidang hukum. Beliau juga memiliki nama kehormatan dari klannya yaitu Madiba. Dilahirkan di Mpenzo, Transkei pada 18 Juli 1918, Mandela kemudian pindah ke Kunus sampai berumur 9 tahun. Ia merupakan yang pertama dari keluarganya yang mengikuti sekolah. Ia juga mendapat nama Nelson dari gurunya yang seorang Metodis. Pada umur 16 tahun, ia masuk Clarkbury Boarding Institute mempelajari kebudayaan barat. Pada 1934, ia memulai program BA di Fort Hare University, di mana ia bertemu Oliver Tambo yang menjadi teman dan koleganya yang setia. Setelah menentang kebijakan universitas dan diminta keluar, ia pindah ke Johannesburg dan melanjutkan kuliahnya di University of South Africa. Setelah mengambil hukum di Universitas Witwatersrand, para kritikus sayap kanan menyebut Mandela teroris dan simpatisan komunis. Meski begitu, ia memperoleh pengakuan internasional atas sikap anti-kolonial dan anti-apartheidnya. Menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel tahun 1993. Medali kebebasan Presiden Amerika Serikat dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Ia sangat dihormati di Afrika Selatan dan lebih dikenal dengan nama klan Khoisanya, Madiba atau Tata. Nelson Mandela sering dijuluki Bapak Bangsa. Kebiasaan-kebiasaan Nelson Mandela. 1. Taat pada adat dan ritual. Mandela tumbuh bersama 2 saudarinya di Kraal, ibunya di desa Kunu, tempat Mandela bekerja sebagai gembala sapi dan menghabiskan waktunya bersama anak-anak lainnya. Kedua orang tuanya buta huruf, namun merupakan penganut Kristen yang taat. Mandela mengakui masa kecilnya dinominasi oleh adat, ritual, dan tabah. 2. Terbiasa hidup di penjara. Sebagai pengacara, ia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut dan sebagai ketua ANC diadilin di pengadilan pengkhianatan pada 1956 sampai 1961. Namun akhirnya divonis tidak bersalah. Pada tahun 1962, ia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan dan dihukum penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Mandela menjalani masa kurungan 27 tahun lamanya. Pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara Pollsmoor dan penjara Victor Verster. 3. Negosiasi menghapus apartheid. Kampanye internasional yang menuntut pembebasannya membuat Nelson Mandela dibebaskan pada tahun 1990. Setelah menjadi presiden ANC, Mandela menerbitkan autobiografi dan bernegosiasi dengan Presiden F.W. de Klerk untuk menghapuskan apartheid dan melaksanakan pemilu multitiras tahun 1994 yang kelak dimenangkan ANC.
Ia terpilih sebagai presiden dan membentuk pemerintahan persatuan nasional. 4. Gemar membaca. Kapanpun ada waktu luang, Mandela selalu memanfaatkannya untuk membaca, terutama buku-buku yang berkaitan erat dengan hukum. Berkat ketekunannya itu, Mandela bisa menyelesaikan kuliah hukumnya selama dalam penjara sampai meraih gelar doktor. 5. Hobi olahraga, lari, dan tinju. Ia mengklaim kehilangan sikap tertutupnya dan berteman baik dengan wanita untuk pertama kalinya. Ia mulai berolahraga dan merintis kecintaannya dalam berkebun. Selain menghabiskan waktu luangnya dengan berlari dan bertinju, pada tahun keduanya Mandela memutuskan memperbaiki di segala aspek kehidupan. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte juga dikenal sebagai Napoleon I. Ia adalah seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19. Lahir di Pulau Korsika, Napoleon dengan cepat naik pangkat militer selama Revolusi Prancis. Setelah merebut kekuasaan politik di Prancis dalam kudeta tahun 1799, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai kaisar pada tahun 1804. Cerdik, ambisius, dan ahli strategi militer yang terampil, Napoleon berhasil melancarkan perang melawan berbagai koalisi negara-negara Eropa dan memperluas kerajaannya. Namun, setelah invasi Prancis yang berujung kekalahan ke Rusia pada tahun 1812, Napoleon turun tahta. Lalu 2 tahun kemudian, ia diasingkan ke Pulau Elba. Pada tahun 1815, ia secara singkat kembali berkuasa dalam kampanye 100 Days-nya. Setelah kekalahan telak di pertempuran Waterloo, ia turun tahta sekali lagi dan diasingkan ke pulau terpencil Saint Helena, tempat ia meninggal pada usia 51 tahun. Nah teman-teman, itu dia tadi 3 video dari tokoh revolusi dunia beserta kebiasaannya. Dan sampai di sini dulu video Unique Days kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.